Oke, materi yang pertama adalah definisi modal kerja. Menurut Craigwen, hanyalah dalam artian uang menyatakan bahwa modal memiliki definisi yang lebih luas, di mana modal itu meliputi modal dalam bentuk uang maupun bentuk barang, seperti barang mesin, barang-barang dagang. Nah, definisi modal kerja adalah selisih antara aset lancar dan hutang lancar yang ditunjukkan untuk kemampuan bisnis untuk memenuhi kewajiban operasional dalam bentuk modal kerja. Selanjutnya yaitu ada tiga konsep modal kerja. Yang pertama ada konsep kuantitatif, yang kedua ada konsep kualitatif, yang ketiga ada konsep fungsional. Yang pertama adalah konsep kuantitatif. Konsep ini dikenal juga sebagai modal kerja bruto dan dikarenakan lebih mengutamakan nilai atau besaran anggaran secara kuantitatif yang terdapat pada aset yang rotanisannya kurang daripada setahun. Yang kedua ada konsep kualitatif, yaitu konsep ini mencakup perbedaan di antara aset lancarnya dengan hutang lancar, tetapi juga perlu memastikan kewajiban yang harus segera dibayar. Yang ketiga ada fungsional. Konsep ini berikut menyatakan anggaran yang digunakan entitas ketika menghasilkan keuntungan saat ini yang selarasnya dengan memaksud entitas dalam satu jangka waktu tertentu. Yaitu selain itu, surat berharga dan margin laba piutang juga termasuk ke dalam modal kerja potensial yang dapat menjadikan modal kerja ketika sudah dilakukan penjualan. Contohnya seperti ini. Baik, sebelumnya terima kasih untuk pemaparan materi yang sebelumnya. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan terkait dengan peranan dan manfaat modal kerja. Yang pertama itu memberikan perlindungan dari krisis modal akibat penurunan aktiva lancar. Maksudnya di sini kalau perusahaan itu punya modal kerja yang cukup atau yang baik, perusahaan itu bisa tetap berjalan dengan lancar meskipun ada masalah di keuangannya, seperti penurunan penjualan atau keterlambatan pembayaran dari pelanggan. Nah, contohnya itu misal saat penjualan turun, perusahaan ini masih bisa bayar operasional pabrik tersebut atau operasional perusahaan tersebut karena punya cadangan kas di perusahaannya itu yang cukup besar atau cukuplah buat nutupin semua masalah-masalah sementara itu. Kemudian yang kedua, memungkinkan pembayaran kewajiban itu secara tepat waktu. Nah, kalau di sini modal kerja yang cukup itu bisa bikin perusahaan bisa bayar kewajiban seperti gaji karyawan, terus sewa atau utang ke supplier lain itu secara tepat waktu. Nah, ini sangat penting ya buat perusahaan karena kalau misalkan sering telat bayar bisa bikin kepercayaan orang ke perusahaan itu menurun. Jadi kayak dicapnya itu perusahaan ini nggak baik karena banyak keterlambatan pembayaran kewajibannya. Selanjutnya yang ketiga itu memberikan jaminan kredit standing yang lebih besar. Nah, kalau kondisi keuangan perusahaan itu bagus dan modal kerjanya itu cukup kuat, pihak bank atau investor atau mungkin lembaga keuangan yang lain itu akan lebih terpercaya untuk kasih pinjaman. Artinya kalau misalkan perusahaan ini mau ngajuin pinjaman ke bank atau ke lembaga keuangan, itu tuh bakalan dipercaya karena bakalan bisa punya peluang buat disetujui apa yang diminta oleh perusahaan ini karena dari lembaga keuangan itu menganggapnya si perusahaan ini kondisi keuangannya itu selalu baik atau selalu stabil karena adanya modal kerja yang cukup tersebut. Kemudian yang keempat itu dapat melayani pelanggan dengan jumlah ketersediaan yang cukup. Nah, ini juga dengan modal yang cukup, perusahaan itu bisa jaga stok barang agar selalu tersedia. Jadi kalau ada pelanggan mau beli dengan jumlah barang yang banyak, perusahaan itu bisa langsung kasih. Contohnya kayak perusahaan kue atau hampers buat lebaran gitu. Nah, di event-event kayak lebaran, tahun baru, hari-hari raya yang lain itu, pas event tersebut kan pasti pelanggan itu bakalan minta
barang yang lebih banyak. Jadi permintaan dari pelanggan itu bakalan lebih banyak kan, lebih tinggi. Nah, si perusahaan ini jadinya bisa memenuhi semua permintaan barang dari pelanggan tersebut karena perusahaan ini bisa jaga stok barangnya karena dia itu punya modal kerja yang cukup buat jaga stok barang mereka tersebut. Kemudian yang kelima, memberikan kredit yang lebih menguntungkan kepada pelanggan. Nah, kalau yang ini perusahaan dengan modal kerja yang kuat bisa bikin fasilitas kredit ke pelanggan, kayak misalkan bayarnya itu bisa jatuh tempo atau bisa dibayar cicilan setiap berapa bulan sekali atau mungkin bahkan bisa dibayar per bulan. Nah, ini bisa menarik minat pelanggan baru atau menjaga kepercayaan di pelanggan lamanya. Dan yang terakhir, operasional perusahaan berjalan lebih efisien. Nah, kalau dana operasional lancar, semua kegiatan seperti mulai dari pembelian bahan baku, produksi, sampai dengan distribusi, itu bisa berjalan tanpa hambatan. Nah, kan akhirnya kerja di perusahaan ini atau pekerjaan di perusahaan ini jadi lebih cepat dan hemat biaya. Dan kalau misalkan lebih hemat biaya, pastinya kan keuntungan yang didapat oleh perusahaan itu kan akan lebih tinggi juga. Contohnya, pabrik bisa beli bahan baku tepat waktu karena punya dana yang cukup, jadi produksi itu nggak perlu tertunda, jadi bisa langsung beli bahan baku yang cukup atau mungkin yang lebih. Nah, kemudian produksinya bisa berjalan dengan cepat dan bisa dikelola sampai dipasarkan dengan cepat juga. Kesimpulan dari slide ini, modal kerja itu penting banget ya buat kelancaran kegiatan perusahaan. Karena dengan modal kerja yang cukup, perusahaan itu bisa bayar kewajiban tepat waktu, jaga kepercayaan pelanggan dan pemasok, serta menjalankan operasionalnya itu dengan efektif dan efisien. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi dari Yesa, yaitu tentang jenis modal kerja. Terdiri dari dua jenis. Yang pertama itu ada modal aktif, yang merupakan jenis modal yang dibentuk atau rupanya dapat ditunjukkan modal yang terdapat di samping debit dari neraca. Dan yang kedua yaitu ada modal pasif. Modal pasif merupakan jenis modal yang sumbernya dapat ditunjukkan atau modal yang terdapat di samping kredit dari neraca. Jenis kebijakan dalam pengelolaan modal kerja yaitu ada konservatif, moderat, dan juga agresif. Tujuannya adalah untuk menunjukkan bagaimana perusahaan menentukan sumber pendanaan dan risiko yang siap ditanggung dalam operasional jangka pendek maupun jangka panjang. Yang pertama yaitu kebijakan konservatif, disebut juga pendekatan dengan kehati-hatian. Dalam kebijakan ini, mayoritas modal kerja dibiayai oleh sumber dana jangka panjang seperti ekuitas atau pinjaman jangka panjang. Keuntungannya yaitu risikonya rendah karena perusahaannya memiliki likuiditas yang tinggi, dan kelemahannya yaitu retur atau keuntungan relatif kecil karena biaya dana jangka panjang biasanya lebih tinggi. Ini tuh cocok untuk perusahaan yang ingin menjaga stabilitas dan keamanan finansial. Dan yang kedua yaitu ada kebijakan moderat, dikenal juga sebagai kebijakan hedging atau matching principle. Prinsipnya adalah menyesuaikan jangka waktu sumber dana dengan jangka waktu penggunaan aset. Misalnya, aset tetap dibiayai dari dana jangka panjang, sedangkan aset lancar dibiayai dari dana jangka pendek. Tujuannya yaitu untuk menjaga keseimbangan antara risiko dan juga keuntungan. Nah, pendekatan ini berada di tengah-tengah, tidak terlalu konservatif dan tidak terlalu agresif. Yang terakhir yaitu ada kebijakan agresif. Dalam kebijakan ini, dana jangka pendek digunakan untuk membiayai kebutuhan jangka panjang. Strategi ini biasanya berisiko tinggi karena jika dana jangka pendek tidak bisa diperpanjang, perusahaan bisa kesulitan likuiditas. Namun potensi keuntungan juga tinggi karena biaya pinjaman jangka pendek lebih rendah. Cocok untuk perusahaan yang berani mengambil risiko demi retur yang lebih besar. Kesimpulannya, konservatif itu aman tapi retur kecil, sedangkan moderat seimbang antara risiko dan keuntungan. Agresif yaitu berani ambil risiko tinggi demi retur tinggi. Jadi, perusahaan perlu menyesuaikan kebijakan modal kerja dengan kondisi keuangannya, tingkat risiko yang bisa diterima, serta tujuan bisnisnya. Di sini ada contoh soal yaitu PT Oga Rugi memperkirakan tingkat aktiva lancar optimal di tahun yang akan datang. PT Oga Rugi membuat perkiraan bahwa penjualan tahun depan akan mengalami peningkatan sebesar 200 juta karena munculnya produk baru. Nah, di sisi lain, manajemen menginginkan rasio utangnya tetap berada pada titik 50% dengan nilai aktiva tetap tahun ini sebesar 80 juta. Tingkat bunga saat ini diketahui sebesar 12%. Nah, di sini tuh diminta untuk menganalisis 3 alternatif kebijakan modal kerja sebagai berikut. Yang pertama, kebijakan konservatif. Jika diketahui nilai aktiva lancar adalah sebesar 60% dari total penjualan.
Dan yang kedua yaitu kebijakan moderat. Jika diketahui, nilai aktiva lancar adalah sebesar 50% dari total penjualan. Dan yang terakhir itu ada kebijakan agresif. Jika diketahui, nilai aktiva lancar adalah sebesar 40% dari total penjualan. Nah, dengan menggunakan ukuran Return on Equity atau ROE, analisislah kebijakan mana yang Anda sarankan untuk diambil oleh manajemen dengan asumsi nilai EBIT adalah 10% dari penjualan dan tingkat pajak pada tahun tersebut senilai 25%. Langkah yang harus dilakukan adalah untuk menentukan nilai ROE untuk setiap kebijakan sebagai berikut. Nah, bisa kita lihat di sini, aktiva tetap kan masing-masing konservatif, moderat, dan agresif kan 80 juta. Nah, sedangkan aktiva lancar itu bisa didapat dari total penjualan yang 200 juta dikali masing-masing tuh tarif yang konservatif kan 600 juta. 60% berarti 120 juta. Sedangkan yang moderat itu 200 juta dikali 50% 100 juta. Nah, yang agresif itu kan 40%, berarti dikalikan 200 juta sama dengan 80 juta. Nah, sedangkan total aktiva itu kita bisa ditambahin dari total aktiva tetap sama total aktiva lancar. Nah, terus yang hutang total aktiva tetap itu kan 50%, didapat dari total aktiva dikali 50% dari masing-masing antara konservatif, moderat, dan juga agresif. Sedangkan modal sendiri itu kita tidak perlu diperhitungkan, itu dari total aktiva masing-masing konservatif, moderat, agresif, kita tinggal diturunin aja. Sedangkan EBIT itu 10% dikali penjualannya kan 200 juta. Nah, kita tinggal dikaliin penjualan 200 juta dikali 10%, jadinya 20 juta. Nah, bunga di sini kan 12%. 12% dikali sama modal sendirinya kan yang konservatif 100 juta dikali 12%, berarti hasilnya 12 juta. Nah, sedangkan kalau moderat kan modal sendirinya 90 juta dikali 12%, jadi hasilnya 10 juta 800. Sedangkan agresif modal sendirinya itu kan 80 juta dikali 12%, jadi hasilnya 9 juta 600. Nah, terus di sini ada earning before interest and tax, yaitu didapat dari EBIT dikurangi bunga. Jadi masing-masing yang konservatif itu 8 juta, moderat 9 juta 200, sedangkan yang agresif 10 juta 400. Nah, terus yang pajak 25% itu didapat dari EBIT dikali 25%. EBIT sendiri itu kan yang konservatif 8 juta dikali 25%, berarti hasilnya 2 juta. Nah, sedangkan yang moderat itu kan 9 juta 200 dikali 25%, jadi hasilnya 2 juta 300. Yang agresif kan 10 juta 400 dikali 25%, jadi hasilnya 2 juta 600. Nah, kita tinggal di ini dikurang-kurang nih dari earning before interest dikurang pajak yang 25%. Jadi hasilnya yang konservatif 6 juta, moderat 6 juta 900, sedangkan agresif 7 juta 800. Nah, yang terakhir itu ada return on equity. Nah, dia tuh hasilnya dari earning after tax dibagi modal sendiri dikali 100%. Nah, hasilnya yang konservatif kan 6,00%. Nah, moderat itu 7,67%, sedangkan yang agresif itu 9,75%. Nah, kita bisa lihat nih perhitungan di atas itu menunjukkan bahwa nilai ROI itu yang besar diberikan oleh kebijakan agresif. Nah, akan tapi terlihat bahwa nilai aktiva lancar itu sangat rendah, di mana hal tersebut menunjukkan bahwa tingkat likuiditas perusahaan juga rendah dan akan berpengaruh kepada kesulitan perusahaan tersebut untuk memenuhi utang jangka pendeknya gitu. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan terkait dengan komponen modal kerja. Komponen modal kerja itu dibagi menjadi dua. Yang pertama itu aktiva lancar, kemudian utang lancar. Nah, aktiva lancar itu bisa disebut dengan singkatnya itu harta perusahaan yang mudah dicairkan jadi uang tunai dalam waktu 1 tahun atau kurang dari 1 tahun. Contohnya itu kas, piutang, dan persediaan barang. Nah, aktiva lancar ini sangat penting ya buat perusahaan karena bisa digunakan sebagai modal buat kegiatan sehari-hari di perusahaan tersebut atau kegiatan operasional dalam perusahaan itu. Kemudian yang kedua itu utang lancar. Nah, utang lancar itu
merupakan kewajiban perusahaan yang harus dibayar dalam waktu 1 tahun atau kurang 1 tahun, dan ini harus tepat waktu ya. Contohnya itu utang dagang atau gaji karyawan yang belum dibayar oleh perusahaan tersebut. Kesimpulan singkatnya di slide ini itu, modal kerja berasal dari selisih antara aktiva lancar dan utang lancar. Jadi semakin besar selisihnya, berarti keuangan di perusahaan tersebut makin aman dan makin lancar. Selanjutnya di slide ini saya akan membahas terkait dengan faktor-faktor yang mempengaruhi modal kerja. Ada 5 faktor-faktor yang mempengaruhi ya. Yang pertama itu waktu produksi. Ini berkaitan dengan lamanya proses pembuatan atau produksi barang di suatu perusahaan. Nah, semakin lama waktu produksi, maka semakin besar juga modal yang dibutuhkan atau yang dikeluarkan oleh perusahaan tersebut. Karena selama barang belum jadi, yang diproduksi itu belum jadi, uang perusahaan itu masih tertahan untuk bahan baku dan biaya produksi di perusahaannya. Contohnya, pabrik mobil itu butuh waktu berminggu-minggu atau bahkan lebih dari 2 minggu buat nyelesain 1 unitnya. Jadi modal kerjanya itu diperkirakan lebih besar dibandingkan dengan toko roti yang bisa produksi setiap hari dan bisa langsung dijual setiap harinya. Kemudian yang kedua, persyaratan penjualan. Nah, kalau perusahaan itu menjual barang secara kredit, maksudnya itu pelanggannya bayarnya nanti pas udah jatuh temponya atau sebelum jatuh temponya, maka dana perusahaan itu akan tertahan di piutangnya. Akibatnya itu perusahaan butuh modal kerja tambahan untuk menutupi biaya operasionalnya sebelum pembayaran diterima dari pelanggannya. Contohnya kalau misalkan toko elektronik itu kan kasih pelanggan waktu 1 bulan untuk bayar, jatuh temponya itu 1 bulan. Nah, perusahaan itu harus punya cukup modal tuh buat tetap jalan selama 1 bulan atau selama nunggu pembayaran masuk dari pelanggan tersebut. Kemudian yang ketiga itu persyaratan pembelian. Nah, faktor ini berkaitan dengan cara perusahaan membeli bahan baku. Kalau perusahaan itu bisa beli dengan sistem kredit atau bayar nanti seperti yang tadi, maka kebutuhan modal kerjanya itu jadi lebih kecil karena kan bayarnya kan nunggu nanti ya. Nah, karena itu kan lebih kecil, jadi tidak perlu langsung mengeluarkan uang tunai di waktu yang mereka beli bahan tersebut. Jadi kan dana yang harusnya dikeluarin buat beli bahan baku tersebut itu bisa buat biaya yang lainnya, karena kan bahan bakunya itu bisa dibeli secara kredit. Nah, tapi kalau misalkan harus bayar tunai di awal, maka modal kerja yang disiapin perusahaan ini harus lebih besar kan, karena emang harus banget dikeluarin saat itu. Kemudian yang keempat itu tingkat perputaran persediaan. Maksudnya di sini seberapa cepat barang yang dijual bisa diganti atau diputar kembali menjadi uang tunai. Nah, semakin cepat perputaran persediaan, maka semakin kecil juga modal kerja yang dibutuhkan. Karena uangnya itu bisa lebih cepat kembalinya ke perusahaan lagi. Contohnya itu warung makan yang setiap hari habis, jualannya nggak butuh banyak stok kan jadinya. Jadi modal kerjanya itu lebih sedikit atau lebih kecil dibandingkan dengan toko alat berat atau toko bangunan gitu ya, yang barangnya itu terjualnya lama. Kalau toko alat berat kan nggak setiap hari orang ngebutuhin, jadi beda dengan toko makanan. Kalau toko makanan itu kan makanan kan kebutuhan pokok ya, itu kan setiap hari orang pasti akan nyari. Sedangkan toko alat berat itu mungkin dalam waktu-waktu tertentu atau event-event tertentu doang butuhnya. Nah, selanjutnya sifat atau tipe perusahaan. Kalau ini jenis usaha juga berpengaruh besar terhadap kebutuhan modal kerja. Nah, perusahaan yang bergerak di bidang industri biasanya butuh modal kerja lebih besar dibandingkan perusahaan jasa. Karena kan kalau perusahaan industri itu kan harus beli bahan baku, kemudian bayar tenaganya, kemudian biaya operasional setiap harinya itu kan perlu biaya yang cukup besar juga. Sekian presentasi dari kami. Apabila banyak kesalahan atau kekurangan dalam penyampaian kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum